Oke, selamat malam. Kembali lagi di sudut episode berapa ini? 5 ya, 5 ya. Oke, siapapun teman-teman yang mendengarkan suara gue ini, tolong dan sangat tolong sekali beri tahu gue atau berikan informasi gue tentang apapun berkaitan dengan slow living. Gue akhir ini sempat ada beberapa temen yang ngomong ke gue pengen hidup slow living bri gitu. Terus temen gue yang di luar kota juga ngomong, lu di Jakarta ya, pasti hidup lu nggak slow living. Terus gue lihat di YouTube tuh ada beberapa tentang slow living gitu. Cuman dari yang ngomong-ngomong itu gue belum ada yang familiar sama orangnya. Jadi gue memutuskan untuk sementara nggak buka gitu, nggak buka informasi tentang itu. Mudah-mudahan gue nggak salah ya. Sebenarnya apa sih si slow living ini? Makanya buat teman-teman yang merasa tahu atau punya referensi tentang slow living yang kira-kira bisa gue percaya, tolong dong terus di kolom komentar. Tapi pada dasarnya kata teman gue, slow living itu kehidupan yang santai, nggak dikejar-kejar waktu. Terus apa ya, lu melakukan hal-hal yang lu suka dengan ya nyantai gitu. Maksudnya lu nggak dikejar-kejar waktu, nggak dikejar-kejar deadline. Mungkin gimana ya, lu mungkin bisa bangun jam berapa aja gitu ya. Maksudnya hidup tuh bener-bener mengalir menikmati gitu bukan sih? Lu kayak bisa bangun jam berapa aja, tidur jam berapa aja, kerja jam berapa aja gitu. Kalau makan kayaknya belum bisa kali ya. Kalau makan jam berapa aja, asam lambung lu yang ada ntar. Kayak gitu nggak ya? Salah nggak tuh gue? Ya tapi lepaslah dari ketidaktahuan gue tentang slow living gitu. Kalau menurut gue slow living apa ya? Ya gue sih lebih senengnya bilang bahwa slow living itu kehidupan dengan ritme lambat gitu. Kehidupan ya yang lambat maksudnya, tapi lambat di sini bukan berarti kita itu males-malesan ya menurut gue. Atau gimana ya? Lambat itu bukan bukan berarti lama sih kalau menurut gue. Gimana ya? Lambat itu bukan berarti buang-buang waktu. Atau lu golar-goler terus lu bilang slow living. Bukan. Kalau lu golar-goler mulu menurut gue bukan slow living, itu mah lu aja yang mager gitu. Enggak, menurut gue slow living itu ya berarti lu menikmati segala hal yang ada di hidup lu dengan tenang gitu, dengan sebutuhnya lu. Kayak gue membayangkan slow living itu, gue lagi duduk sendiri minum kopi, terus di depan gue itu di tembok itu tuh ada lukisannya wall size gitu gede gitu. Terus gue ngeliatin tuh lukisan sepuas-puasnya gitu. Ya bisa setengah hari, bisa seharian, bisa seharian terus gue istirahat terus besoknya gue lihat lagi gitu. Gue mau bayangkan slow living tuh kayak gitu, menikmati hidup senikmat-nikmatnya gitu. Pelan aja, apa yang ada dinikmatin dulu. Apa yang ada yang kelihatan di mata dilihat dulu. Gitu sih. Mudah-mudahan gue nggak salah ya, Pak, pengertian gue tentang slow living ini. Tapi menurut gue slow living tuh kayak gitu. Gitu. Jadi lu menikmati sesuatu dengan pelan gitu, pelan detail gitu lo lihat-lihat. Menurut gue ya. Nah, gue nggak ngerti apakah hidup gue tuh sebenarnya slow living apa bukan. Cuman gue berusaha menyikapi segala sesuatu tuh dengan santai kayaknya nih. Dengan santai, nggak mau buru-buru, nggak mau tergesa-gesa gitu. Akhirnya terus bagi bagi orang lain katanya sih jadi lama gitu. Ah, lu mah ngapa-ngapain lama. Ya memang, tapi gimana ya? Gue kalau inget teman gue ngomel-ngomel masalah gue yang lama pengen ketawa. Cuman iya, gue seneng aja ngelakuinnya, enak gitu hidup yang kayak gitu tuh pelan aja gitu, nggak usah gerubah 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 gerubah. Ini ngejar ini nih, ngejar ini gitu. Ini waktunya kan harus dimaksimalkan gitu.
ya yang lu maksimalin mungkin iya nih dalam seharian lu bisa cetak 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 berapa agenda lu kelarin, tapi hasilnya maksimal enggak, kan kita juga belum belum tentu maksimal. Jadi menurut gue eh, slow living ini harusnya berkaitan dengan proses hidup sih. Proses hidup jangan yang nggak buru-buru. Akhirnya apa ya, kayak gue melihat kehidupan di kota besar gitu, misalnya kayak gue ada di Jakarta tuh semuanya mau buru-buru, sehari tuh maunya kayaknya ngerjain banyak hal, segala-galanya mau dikerjain. Cuman akhirnya apa, jadi gerasa kerusuk, hidup juga nggak kerasa enak, kerjaan juga, kalau gue nih ya, kalau gue ya, gue gerasa kerusuk, kerjaan gue kagak ada yang kelar, malah jadi hilang keinginan gue menggarap tugas-tugas gue. Akhirnya gue ya ngapain, kayak gue melarikan diri kemana, kalau gue gitu gitu. Jadi eh, apa ya, hidup boleh sibuk tapi jangan gerasa kerusuk. Wah, boleh tuh quotesnya tuh. Hidup boleh sibuk tapi jangan gerasa kerusuk gitu. Slow aja dinikmatin. Kayaknya sih gitu. Jadi kita juga harus sadar diri lah. Emang gak semuanya bisa dikerjain secara cepat gitu. Ada hal-hal yang harus dinikmati dulu baru menghasilkan sesuatu. Kayaknya gitu sih. Dan itu yang berusaha gue lakuin selama ini. Walaupun ya mungkin orang punya takarannya sendiri-sendiri kali ya. Gitu. Terus oke, kita langsung ke bagian akhir aja ya. Gue kayak malam ini nggak mau ngomong banyak-banyak dah. Mau nonton film lah gue, mau cari film. Oh, sama tolong ini dong, minta rekomendasi film dong. Yang apa kek? Kalau bisa yang enak buat orang-orang yang belajar slow living kayak gue. Belajar slow living. Belajar slow living di Jakarta. Panjul. Sulit lah, berat hidup lu. Konklusinya kalau menurut gue sih apa ya? Dinikmati aja, dinikmati dengan enak, santai apapun yang terjadi dalam hidup lu gitu. Kalau lu mau slow living buat apa ya? Buat hidup santai-santai kayaknya apa? Oke sih kalau buat slow living untuk santai-santai itu oke gitu. Cuman kalau slow living, gue penganut slow living tapi lu tiap hari cuman golar-golar di kasur doang, kayaknya lu harus temukan lagi makna slow living yang lu mau gitu. Kayaknya kok menurut gua nggak gitu deh slow livingnya gitu. Tapi lepas dari itu semua, lu slow living atau enggak, semoga, gue berdoa buat siapapun yang dengar suara gue ini, semoga kalian menikmati hidup kalian, eh, kalian menjalani hidup itu dengan lebih banyak tersenyum, terus pokoknya tersenyumlah lah di segala terik, badai, pelangi, berkabut, bersalju, segala musim-musim di hidup kalian, semoga kalian tetap menikmati hidup dan tersenyum. Mungkin doa yang sama juga buat gue ya, karena kayaknya hidup yang seperti itu tuh enak gitu menurut gue. Walaupun gue juga nggak ngerti cara ngejalaninnya kayak gimana kalau hidup kayak gitu. Oke, semoga kalian sehat. Cuaca dan musim di Jakarta sudah mulai membaik. Semoga ini kabar baik untuk kita semua. Dan mudah-mudahan teman-teman yang di daerah juga cuacanya oke-oke, bersahabat sama tubuh, jadi di badan bisa lebih fit. Oke, thank you yang masih mau dengerin sudut. Sorry kalau terlalu apa adanya, tapi percayalah konten ini sejauh ini adalah konten yang paling jujur yang pernah gue bikin. Jadi pun kalau konten isinya jelek, tapi lu udah menikmati kejujuran gue. Selamat menikmati kejujuran. I love you all. Mwah.